Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrul manan alladzi manna alaina ni'man walhamdulillahi ghafurur rahman wajaba alaina bihil iman. Qala Allah ta'ala fi suratir rahman ar-rahman 'allamal qur'an wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad biduna zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Segala puji hanya milik Allah Tuhan Nusa Alam yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatan dari nikmat yang terkecil sampai nikmat terbesar, yang ini iman wa Islam. Sholawat bertangkaikan salam selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, pencetus kebenaran, pendobrak kebatilan, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengumatkan dari zamannya jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Dan terhormat dan yang sama-sama saya hormati jajaran mahasiswa ilmu usuluddin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya ingin menyampaikan sebuah dengan berjudul celahnya orang yang berpaling dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran, jangan sampai kita jangan sampai kita tidak membuka Al-Quran, apalagi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang yang mukallaf harus bisa membaca Al-Quran demi sedikit demi sedikit untuk belajar Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, kata-kata Allah yang Allah turunkan melewat perantara Jibril melalui Jibril oleh Nabi Muhammad. Al-Quran adalah mukjizat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah SWT. Orang yang menghafal Al-Quran akan mudah dihisabnya oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abdulu ala ummati qiraatil Quran." Sebaik-baiknya umatku adalah yang membaca Al-Quran dan jadi kita harus belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit. Bisa tidak mau harus kita belajar membaca Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu tiga, Rasulullah SAW di sebuah kota ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah ingin mensolatkannya. Namun ketika Rasulullah ingin mensolatkan pemuda tersebut, beliau melihat kain kapan pemuda tersebut bergerak. Kemudian Rasulullah bangun dan berdiri untuk membuka kain kapan tersebut. Rasulullah SAW terkejut. Beliau membuka kain kapan tersebut. Beliau mendapati satu buah ekor yang sangat besar sedang menghisap darahnya, sedang mengunyah-ngunyah daging mayat tersebut. Kemudian Abu Bakar berdiri lalu mengambil tongkat. Abu Bakar ingin memukul ular tersebut. Namun ular tersebut berbicara, "Untuk apa engkau memukulku? Sedangkan Allah memerintahkan aku untuk mengazab mayat ini sampai hari kiamat." Abu Bakar bertanya, "Apa kesalahan mayat tersebut?" Mayat tersebut mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, ia enggan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, enggan membaca Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran ini. Berpaling Al-Quran. Yang ketiga, dia enggan untuk mendengari nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat para tabi'in, nasihat para khalifah. Jadi ular tersebut ingin menyiksa mayat tersebut sampai akhir kiamat. Kemudian Rasulullah berkata, "Tolong maafkan mayat tersebut. Jikalau dia punya salah, tolong maafkan." Maka ular tersebut tidak tampak lagi di hadapan mayat tersebut. Mayat tersebut kembali dengan utuh. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah, penolongnya Rasulullah. Mayat tersebut ditolong oleh Rasulullah.